Nah, jadi syaratnya adalah self-leadership. Nah, mari kita lihat sekalian. Jadi kita akan masuk ke bagian yang terakhir, ya, tentang leadership, yang nantinya fokus ke self-leadership yang bisa membantu kita berpindah dari ketakutan, belajar sampai ke bertumbuh. Mari kita lihat sekalian. Nah, hal pertama, leadership ini sangat terkait juga dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada ibadah yang sifatnya khusus, ada yang umum. Nah, sifatnya yang umum Bapak sekalian, ya, kita bekerja, kita berbuat sebagai khalifah yang diharapkan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maksudnya Bapak sekalian? Ya, ada kekuasaan, ada kemampuan dan lain sebagainya, itu diharapkan bisa memberi manfaat. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Terbaik di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, dan tentu sahabat sekalian, tadi rahmatan lil alamin. Tidak hanya ke diri sendiri, tidak hanya ke orang lain, tapi juga ke planet kita, tempat tinggal ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Di Al-Quran, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa memang dari awal penciptaan manusia, Nabi Adam alaihissalam itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sering diterjemahkan, dimaknai secara sederhana dengan pemimpin. Nah sekalian, Rasulullah juga mengatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita pemimpin di rumah tangga kita pemimpin di kantor kita pemimpin dimanapun di masyarakat. Bahkan juga kita pemimpin dengan diri kita sendiri. Nah, seseorang tidak akan bisa memimpin orang lain sebelum dia mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, sekalian, nanti kita lihat lebih jauh. Jadi, mengenali hal-hal lain adalah kecerdasan. Mengenali dirimu sendiri adalah kearifan sejati. Menguasai orang lain adalah suatu kekuatan. Menguasai diri sendirilah yang merupakan kekuatan sejati. Terus sekalian, kita sering kagum pada orang yang cerdas. Wih, banyak tahu hal. Dia tahu semua ya. Dulu di kampung saya tuh ada jenius tuh. Ibu kota ini apa? Mata uang ini apa? Dia hafal semua. Nah, sekalian, tapi ternyata itu bukan kearifan sejati. Mengenai diri sendirilah kearifan sejati. Ya, kita juga kagum pada orang yang bisa menguasai orang lain. Ya, tapi ternyata sekalian, kekuatan sejati itu bukan di situ, tapi menguasai diri sendiri. Sekalian, know yourself, master yourself, and control yourself. Lalu sekalian, Ramadan datang, ini untuk melatih pengendalian diri kita. Kita berpuasa, hal yang dulunya halal, sekarang jadi haram. Itu pengendalian diri. Dan tidak hanya itu, orang yang berpuasa juga dilarang berbicara yang kotor, yang tidak perlu, yang tidak jelas, dilarang marah, dan sebagainya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, latihan pengendalian diri. Oke, apa itu self-leadership? Ini dari slide-nya dulu Bu Foni, ini saya kutip. Jadi, ability to influence yourself. Jadi, bagaimana kemampuan kita mempengaruhi diri sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Nah, Bapak sekalian, self-leadership ini yang merupakan pertama ya, leading self. Bagaimana kita memimpin diri kita. Baru yang kedua, people leadership. Kita memimpin orang lain. Baru yang ketiga, business leadership. Baru terakhir, strategic leadership. Nah, dalam bentuk yang berbeda, kita bisa juga luas seperti ini. Jadi ada personal, ada interpersonal, ada manajerial, ada organisasional. Ini juga kalau nggak salah ada di tes awal. Jangan salah lagi Bapak Ibu. Jadi pertama personal. Personal ini targetnya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang layak dipercaya. Bapak-Ibu sekalian, Rasulullah Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah digelari Al-Amin, orang yang dipercaya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, ya pada saat pergaulannya itu membangun kepercayaan sangat gampang. Dan pada saat diangkat menjadi nabi dan rasul, memberdayakan umatnya itu berhasil. Sampai akhirnya bisa menyelaraskannya. Dan inilah levelingnya Bapak-Ibu sekalian. Jadi mari kita lihat, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang sampai level paling tinggi, awali dulu di personal, jadilah pribadi yang layak dipercaya.
ada kompetensi integrity, ya, kemudian ada profesional, ya, disitulah Bapak Ibu sekalian. Kalau Rasulullah ada 4, ya, staff atau fast, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Itulah yang kita sudah rumuskan juga di kompetensi kita. Baru ke atasnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah bisa berkembang. Oke, apa manfaat dari leadership ini? Nah, kalau personal leadership ini sekalian, sense of achievement kita akan terjaga. Kebahagiaan kita akan meningkat, ya. Stres kita akan turun, kemudian relasi kita akan jadi lebih baik, kemudian kita punya daya tahan, resilience, ya. Ini kalau mau dikaji khusus Pak Ajat di kuliahnya ada ini resilience. Oke, terus sekalian di organisasional, ya, tim kita terikat dengan baik, berdaya dengan baik, hasil semakin baik, keputusan cepat dan tepat. Kemudian sekalian, kreativitas dan inovasi berkembang, kemudian kolaborasi tim juga berkembang. Nah, Bapak sekalian, kita fokus ke personal leadership. Ya, mari kita lihat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dalam apa personal leadership ini. Tentu karena yang dipimpin adalah diri sendiri, berarti kita harus mengenali apa yang ada dalam diri kita, selain yang sifatnya fisik. Nah, ini yang non-fisik, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin memberikan sebuah kasus, misalnya ada batu besar seperti ini, kita ditugaskan untuk memindahkannya. Apa yang akan kita tanyakan? Apa yang akan Anda tanyakan? Nah, sekalian, biasanya Bapak Ibu, ya, di beberapa kelas yang muncul pertanyaannya adalah kemana? Kemana Pak ini dipindahkan? Oke, saya kira itu wajar ya, dan pasti seperti itu. Setelah itu kemana? Bagaimana caranya? Kita berpikir lagi, bagaimana caranya ini ya? Apakah didorong saja, atau pakai alat, atau pakai mesin? Terus kalian pakai apa ya? Nah, ini. Bagaimana caranya? Pakai apa? Kemudian ada juga yang bertanya mengapa, meskipun mungkin tidak banyak. Oke. Terus kalian, apa yang jadi pertanyaan ini semua merupakan bagian dari diri kita. Pada saat kita bertanya kemana, bahwa itu membuktikan dalam diri kita ada aspirasi, Bapak sekalian. Kita punya tujuan hidup, kita punya target hidup. Oh iya ya, saya bekerja ini, saya ingin ini, itu. Kalau bisa sekian tahun yang akan datang, saya sudah naik level ini, dan seterusnya. Tapi sekalian, aspirasi ini tidak hanya dunia, tapi sampai juga nanti di akhirat. Kalau hanya dunia Bapak Ibu, hati-hati ya, tapi harus menjangkau akhirat. Kita punya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalian, pada saat kita bertanya ya, bagaimana, itu bukti bahwa kita punya intelektual. Allah memberikan kepada kita otak kecerdasan yang luar biasa yang selalu kita gunakan berpikir bagaimana ini dan sebagainya. Itu intelektual. Terus pada saat kita bertanya lagi pakai apa? Nah, ini technical. Pakai apa ya? Kalau ini pakai galah kayu yang panjang, terus dikasih ganjal di situ. Nah, ini sudah clear dah, kita kerjakan ya dengan penuh kesabaran. Nah, itulah emosi Bapak Ibu sekalian, ya, emosional. Nah, pada saat kita bertanya mengapa, itulah spiritual. Mengapa ya? Tentu sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau batu ini kita pindahkan untuk membantu orang, kalau misalnya, oke, ini pindah ke ini batu, biar jalan ini jadi lancar. Tapi kalau misalnya pindah ke ini batu ke tengah jalan, biar kita bisa demo, ya orang nggak bisa lewat. Oh, itu tentu beda Bapak sekalian. Oke, nah ini semua jadi setia ya. Apa itu setia Bapak sekalian? Nah, bahwa memang di dalam diri kita ada spiritual, kemudian ada emosional, ada teknikal, ada intelektual, dan ada aspirasional. Nah, sekalian, kita lihat lebih jauh lagi, spiritual inilah kita bisa sebut juga keyakinan. Ya, kemudian emosional ini perasaan, teknikal ini tindakan, intelektual ini pikiran, aspirasional ini harapan. Nah, terkait masa yang menantang yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak diri saya dan kita semua, bahwa marilah kita punya 3 keyakinan ini. Bahwa ini ujian, ini hal yang terbaik, dan ini tidak sia-sia. Nah, sekalian, kita tahu di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ada ciri orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu berzikir, tapi tidak cukup hanya itu sekalian. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia memikirkan penciptaan langit dan bumi,
dan sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia ya dari ini semua. Dan tapi tidak cukup hanya sampai situ sekalian, kita juga berdoa. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Sekalian, kalau kita punya keyakinan tiga ini semua ujian, ini semoga yang terbaik dan tidak sia-sia. Harapannya Bapak sekalian, perasaan kita tenang dan tidak panik. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Sekalian, nah ini nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Kalau perasaan dan keyakinan kita sudah baik, semoga ya tindakan kita tetap produktif. Tapi terkait dengan COVID ini tidak cukup produktif, tapi juga harus protektif sekalian. Kenapa kita stay at home, work from home ini agar bisa melindungi diri. Nah sekalian, nah itu juga berdampak ke pikiran. Pikiran kita akan positif dan reflektif. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kita harapannya tidak pernah putus asa. Allah mengingatkan di Al-Quran, wala tai'asu mir rahillah, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Di surat Yusuf. Oke, Bapak sekalian, ini semua ya setia kalau kita bisa kelola, insya Allah kita bisa mengelola diri kita dengan baik. Self leadership kita akan luar biasa. Oke, nah kita kaitkan dengan tema kita sebagai penutup, ya tadi tetap bisa produktif. Nah sekalian, mungkin masih ingat tadi ini ya, fokus, energi, dan waktu. Nah saya ingin berbagi 3 tips di tiap bagian ini. Dan ini tolong diperhatikan ya, tadi juga muncul di tes awal, biar kita bisa jadi fokus juga. Nah, agar bisa fokus Bapak Ibu sekalian yang tadi ya, berbaik sangka kepada Allah. Jadi tadi kita yakin ini ujian ini yang terbaik tidak akan sia-sia. Tapi ini tidak cukup Bapak Ibu sekalian, tolong hindari juga hal yang mengganggu pikiran dan konsentrasi. Nah sekalian, bagian 2 ini, apa yang bisa mengganggu pikiran dan konsentrasi? Ada 3 T. Ya, ini yang sementara yang saya temukan. T yang pertama, tempat. Tahu sekalian, terkadang kita tidak bisa fokus dalam bekerja karena tempatnya. Tempatnya terlalu ribut mungkin, tempatnya tidak kondusif, sehingga terkadang udah kita pergi ke Malino biar kita bisa fokus konsentrasi. Terus yang kedua Bapak sekalian, teman. Ya, hati-hati juga nih. Jadi kalau kita gagal dalam berteman atau berteman dengan orang yang salah, itu juga bisa merusak atau mengganggu pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Itu juga akan membuat kita tidak fokus. Nah, Rasulullah mengingatkan berteman itu seperti ya dengan tukang minyak wangi, kita juga akan jadi wangi. Tapi jangan seperti tukang pandai besi ya, kata Rasulullah, kita juga akan kedapatan asapnya. Oke, teman Bapak sekalian bukan berarti tidak boleh berteman, tapi kita harus kelola ya hal yang memang bisa membantu kita tetap bisa fokus dan positif. Terus yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang bisa mengganggu juga itu adalah teknologi. Teknologi ini ya mungkin apakah itu televisi atau juga mungkin handphone atau smartphone kita. Ya, televisi ya kalau kita punya di rumah televisi, wah bisa jadi kita keasikan menonton acara-acara yang kayaknya nggak penting amat ini ya, tidak begitu berguna. Ya sekalian, atau mungkin juga handphone kita. Sedikit-sedikit kita buka lagi, sedikit-sedikit kita buka lagi, kalau bisa jadi nggak begitu penting juga. Tapi akhirnya waktu kita habis, pikiran kita juga bisa terganggu, teralihkan. Semula sudah fokus, lepas. Oke, sekalian. Nah kemudian tips yang ketiga, apa yang bisa membuat kita fokus itu target. Kenapa misalnya seorang sales itu bisa betul-betul fokus karena ditarget sebulan 5 mobil, sebulan 10 mobil. Dia akan fokus. Nah, sebenarnya kita juga bisa sama Bapak-Ibu sekalian. Tiap hari kita punya target. Oh, hari ini pekerjaan yang saya mau selesaikan adalah ini. Jadi belajar juga ya, kita mau belajar apa hari ini, beribadah juga Bapak sekalian. Nah, kita sudah masuk bulan Ramadan. Ini penting Bapak-Ibu sekalian ya, 3B, belajar, ya, beribadah, belajar, dan berbagi. Nah, kita bisa buat target tuh. Oh, setiap hari 1 juz, ya. Kemudian sholat kita seperti apa, zikir kita, zikir pagi, petang, dan sebagainya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat
lailnya atau tarawihnya dan sebagainya. Buat target Bapak Ibu sekalian agar Ramadan ini datang betul-betul kita bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Karena kata Rasulullah, rugilah seseorang yang Ramadan datang tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sekalian, hati-hati Bapak Ibu, kita tidak bisa jamin apakah tahun depan kita masih bisa menikmati bulan Ramadan. Gunakan dengan baik. Oke, sekalian, energi. Nah, energi ini jaga kesehatan dengan nutrisi, olahraga, dan istirahat. Ya, makanan yang pas, olahraga yang cukup, dan istirahat yang juga cukup. Hati-hati Bapak Ibu, jangan tidur terlalu malam. Terus yang kedua, disiplin, kerjakan aktivitas sesuai rencana, sesuai target. Nah, terus kalian, biasanya karena ada target, kita jadi efisien, efektif juga akhirnya. Nah, ini maksudnya sekalian. Jadi, oh ini nih hari ini, hari ini. Jadi kita tidak tergoda untuk mengerjakan hal yang di luar yang kita targetkan. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nah jauhi perbuatan tidak berguna, dosa dan maksiat. Ya, sekalian, tentu saja ya, kalau kita lakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, ya itu artinya kita buang-buang energi. Nah, kita harus atur betul nih, oh ini ada waktu nih, oh udah nih masih ada energi, apa yang kita lakukan. Oke, terakhir Bapak Ibu sekalian, waktu. Nah, waktu ini ya tetap buat jadwal aktivitas. Terus yang kedua, atur waktu kerja, belajar, ibadah, dan istirahat. Terus yang ketiga, bijak gunakan waktu di medsos. Ini yang bisa sekarang banyak mencuri waktu kita di Ramadan ini atau di hari lainnya. Nah, mari kita mari kita bijak ya menggunakan waktu kita sehingga tidak banyak yang mencuri waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus kalian jadi mohon diingat ini ya 3x3. Di fokus, baik sangka, hindari hal yang mengganggu, buat target, di energi, jaga kesehatan, disiplin, kerjakan aktivitas, jauhi perbuatan tidak berguna, di waktu tetap buat jadwal, atur waktu kerja, belajar, ibadah, dan istirahat, terus bijak gunakan waktu di medsos. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau 9 ini bisa kita lakukan, ya kalau mau ditambah lagi silahkan. Saya yakin insya Allah, ya sesuai dengan buku tadi, Muslim Produktif, kita bisa menjadi pribadi yang produktif. Nah, akhirnya sekalian, tidak cukup ya, tadi keyakinan, ikhtiar, perlu juga doa. Bapak-Ibu sekalian, kembali kita ada di bulan Ramadan, doa, salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang yang berpuasa. Fa'idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, di rangkaian ayat puasa ada Allah letakkan ayat itu. Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sungguh dekat dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Sekalian ini doa, sekalian ini juga senjata kita. Setelah yakin, ikhtiar, jangan lupa berdoa dan tentu sabar. Ya, satu kali lakukan belum berhasil, ulangi sampai betul-betul berhasil. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, jadi pertama tadi ya tentang eksperimen rebus telur, ya, wortel sama kopi, bahwa masalah dan tantangan adalah keniscayaan kehidupan. Nah, kita hati-hati ada 3 tipe, bisa kalah, bisa bertahan, bisa menang. Nah, kita tentu ingin yang menang, itulah yang produktif. Nah, kalau mau produktif, kelola fokus, energi, dan waktu. Nah, 3 ini tadi Bapak-Ibu sekalian sudah kita bahas. Kalau mau fokus, ya mindset positif dan keyakinan dan pikiran, tolong dijaga betul. Terus yang ketiga, energi waktu ini dengan self-leadership ya di spiritual, emosional, teknikal, intelektual, dan aspirasional. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Ya. Cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Samrin. Ya, sudah jelas. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Woi, kumaha damang ya Jakarta. PSBB-nya. Irwan Pak, Irwan. Oh, Pak Irwan ini Pak. Irwan. Bukan Pak.
AS, Pak. Ya. Pak Irwan, ya, audit Pak. Ya, Bernadette, gimana Pak Irwan? Saya mau bertanya sedikit Pak terkait dengan mindset tadi. Ada sikap dan perilaku. Oh iya. Itu bedanya apa Pak? Ya, terima kasih, mungkin hanya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau mau dibedakan, meskipun memang ini masih bisa jadi perdebatan, kalau sikap itu masih di dalam diri kita, belum keluar. Jadi mirip misalnya ya, iri sama dengki. Ya, itu kan sebenarnya mirip tuh. Tapi kalau iri itu masih di dalam perasaan. Nah, kalau dengki itu sudah perbuatan. Itu ya, kalau itu salah satu penafsiran tuh. Jadi kalau sikap ya, semula saya bersikapnya negatif. Ya, tapi pada saat saya mendapat penjelasan, oh iya ya, ternyata seperti itu argumennya. Nah, saya berubah sikap. Nah, akhirnya apa? Perilaku saya juga akhirnya berubah. Itu kira-kira Pak. Jadi sikap masih di dalam ya. Masih di pikirannya, masih di perasaannya. Tapi kalau perilaku itu ya sudah di tindakannya. Jadi tadi ya, kalau yang setia ada keyakinan, nah kemudian ada perasaan. Nah ini kalau perilaku ya sudah ditindakan. Makasih Pak Irwan, itu sedikit penjelasan. Oke, terima kasih Pak. Jelas Pak Irwan, cukup jelas? Ya, sudah jelas Pak, terima kasih. Pak Irwan? Ya, terima kasih Pak ya. Oke. Bertanya, Pak. Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Yang di chat sebentar boleh Bu, nanti saya akan tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Sehat Pak Budi. Alhamdulillah Pak. Main bola lagi nih. Pak. Oh, futsal lagi, rindu, kangen futsal. Iya, energinya ini. Iya Pak. Aduh, tadi sabar ya. Di video ini domba dan kelinci itu menarik. Iya. Terkadang kalau dibawa ke tempat kerja. Terus Pak Budi. Halo. Iya, Pak Budi. Kalau dibawa ke tempat kerja ini solusi yang diberikan ternyata kadang terbentur pada hal yang lain. Gitu. Ya. Misalkan tadi kalau kelinci memberikan solusi, ya ada apa dengan kondisimu sekarang? Ada apa dengan warna pink? Jadi kalau solusi seperti ini mungkin ada terbentur pada norma, aturan. Masa kita biarkan seperti itu, tidak memakai baju Pak, terus telanjang joget-joget. Nah, saya jadi berpikir kalau di perusahaan mungkin ini biasa saya alami sendiri, di mana terkadang kita mau memberikan solusi ke teman-teman di proyek. Saya biasa menangani proyek di IT. Itu terkadang kalau dipikir-pikir memang dia terbentur pada norma perusahaan, aturan, juklat, ataupun SOP dari perusahaan. Nah, perkara tadi ya ada yang berbeda. Nah gini, kalau masalah aturan, jadi gini nih kalau kita lihat Bapak, Ibu, Pak Budi khususnya, kan gini, kita bekerja itu ada tiga tuh biasanya tuh. Ada yang bagaimana benarnya, ada yang bagaimana baiknya, ada yang bagaimana enaknya. Tiga ini nih yang harus kita kelola. Nah terkadang kita langsung masuk ke yang ketiga, bagaimana enaknya. Hati-hati, kalau bagaimana enaknya, jangan lupa harus cek juga yang kedua tadi ya, bagaimana baiknya nih. Nah lebih jauh lagi, bagaimana benarnya. Nah kalau kasus yang tadi diangkat, itu tidak terkait dengan bagaimana benarnya. Kalau benarnya itu kan dia ke values, ya dia ke misalnya ada pelanggaran, ada keaturan dan lainnya. Nah kalau kasus tadi, kalau biasanya di bagaimana benarnya itu harus tegas, ya. Jadi kalau itu dilanggar, ya nggak ada ampun, ya. Misalnya ada fraud, ada apa, ya udah. Ini bagaimana benarnya, tidak bisa kita geser. Tapi kalau misalnya bagaimana baiknya, kita bisa dialogkan dengan baiklah, terbuka ya, sehingga nanti ketemu bagaimana nih kira-kira yang terbaik ini dan enak di semua. Itu Pak Budi. Oke Pak, sip. Terima kasih Pak Budi. Saya langsung saja baca dari chat
Ada 2 pertanyaan di Syahid. Yang pertama, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, dari semua elemen pribadi yang produktif untuk menjaga atau konsisten itu bagaimana Pak? Ya. Ya. Oke, saya juga baca nih. Jadi semua elemen pribadi produktif agar bisa terus konsisten. Ya sekalian, jadi ini memang tadi ya spiritual, emosional, technical, intelektual, sama aspirasional ya. Jadi memang itu harus dilatih, Jadi tidak bisa juga ya, tidak mungkin juga orang yang konsisten. Harus dilatih Pak. Jadi tapi juga jangan mudah putus asa ya. Sudah mencoba langsung langsung berhenti. Jadi tadi ya kuncinya adalah latihan. Jadi bagaimana kita latih diri yang ada dalam diri kita itu agar bisa istiqomah. Dan memang ya namanya latihan jangan mudah putus asa. Terutama memang ya yang kayak berpikir positif itu ya bagaimana ya cepat juga kita sadar lah. Nah terus selain latihan yang dibutuhkan juga adalah kebersamaan. Ya, bagaimana sesama teman kita bisa saling support. Jadi disitulah butuhnya komunitas. Bagaimana sesama kita itu bisa saling menjaga, saling menasehati. Nah, kenapa di Al-Quran? Ya disebutkan ya, di wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Di terakhir tuh wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi latihan, ya kemudian saling menjaga dengan teman, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Oke, itu Pak Erul, makasih. Oke. Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, ini dari Ibu Nola. Bagaimana menghitung produktivitas kualitatif menjadi angka kuantitatif? Selain itu, bagaimana mengukur produktivitas di kondisi pandemi dan WFH seperti ini? Iya. Nah, sebenarnya kan kalau bicara produktivitas, ya memang kalau kan indikatornya pasti ada 2 ya. Ada yang sifatnya memang tangible, ada yang intangible. Nah, dan kita tahu ya kalau misalnya kita di perusahaan, ya kita bisa bawa ke produktivitas dalam arti uang kah ya atau apa, itu kan memang diukur tuh. Tapi kan nggak hanya aspek itu. Kalau nggak salah kan di healthy management itu kan ada 3 ya. Dilihat juga aspek people-nya, kemudian aspek finance sama aspek kalau nggak salah di prosesnya. Jadi ya kalau mau ditanyakan caranya, ya tinggal indikator-indikator yang ada itu ya kita turunkan, kita kuantifikasi. Dan itu kan biasa ya, di sekolah juga sama pada saat kita mengukur bukan masalah produktivitas lagi. Bahkan kita ukur tentang karakter ya, kita ukur tentang akhlak dan sebagainya, itu kan sungguh sangat-sangat intangible, bukan benda ya, tapi dengan ilmu ini dikuantifikasi, kita kasih bobot, ya kita kasih skala dan sebagainya, ya nanti juga ketemu kok itu. Nah, itu kan ada di ilmu KPI-nya ya. Ini ada pertanyaan lagi, ya ada 2. Bisa dijawab cepat saja Pak. Dan ini kita tutup ya, saya sudah jam 12. Yang pertama Pak Padi Rahmat. Assalamualaikum. Jadi terkadang kita sudah set target harian. Kita sudah set waktu kerjanya, namun kadang kita tidak mengantisipasi, kurang tepat memberikan target waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan satu target harian. Sehingga target harian tidak bisa diselesaikan sesuai target dan menimbulkan semua efek domino pada target hari berikutnya. Bagaimana menindaklanjuti biar bisa tetap produktif? Iya, oke. Jadi kalau bicara itu kan memang nanti di manajemen waktu dan pekerjaan ya. Ya, kunci pertamanya itu ya harus ada skala prioritas. Jadi kira-kira kemudian yang kedua ada, kalau sekarangnya ada contingency plan. Jadi kita perusahaan juga nih lagi mau tidak mau kan harus buat contingency plan. Itu saya kira wajar ya. Saya juga sering kok seperti itu. Ini rencana hari ini. Tiba-tiba ada masuk hal yang di luar dugaan. Nah, nanti kembali lagi ke prioritas. Ada kan yang penting, ada yang genting. Ya, kalau kita belajar ya 4 kuadran tuh. Jadi memang dalam hidup ya bisa jadi tiba-tiba ada muncul hal yang penting dan genting. Ya mau tidak mau harus diprioritaskan tuh. Atau mungkin juga ada hal ya tidak penting tapi genting. Itu harus didahulukan juga. Ya mau tidak mau ya kita
harus lakukan itu. Nah, itu sekalian. Memang yang repot itu kalau dua-duanya genting ya, tinggal tadi ya skala prioritasnya aja. Nah, kemudian berikutnya ya memang terkadang ya kita harus ada spare waktu. Jadi atau mungkin juga kita berkorban ya, semula mungkin kita sampai maghrib ya ini sampai malam. Ya itu juga beberapa kali lah. Kayak gitu. Jadi prioritas dan kelola waktu dan kemudian ya mau tidak mau harus atur lagi pekerjaan, dia siapkan waktu cadangan. Makasih Pak Arul. Terakhir Pak, ini dari Alex. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya. Tertarik dengan filosofi air panas dengan kopi tadi. Untuk menjadi pemenang. Apakah setelah kita melalui masalah kita menjadi pemenang atau ada tolak ukur yang lain untuk menjadi pemenang? Dan bagaimana caranya membangun mindset untuk menjadi pemenang di tengah ketidakpastian seperti saat ini? Ya, oke. Nah kalau secara umum ya tadi kita lihat dari kopi kan bisa aja tuh gampang aja kita lihat aja cirinya kopi. Kopi itu tadi kan dia menyatu, bahkan bukan hanya menyatu, dia mewarnai, ya, bukan dia diwarnai. Nah, gampangnya begini nih. Saya kasih konsepnya lagi. Jadi di kita itu kan ada kendali, ada pengaruh, ada peduli. Ya, apa maksudnya? Kalau kita bisa mengendalikan sesuatu, ya seperti tadi kopi itu. Jadi masalah dan sebagainya dia kendalikan, ya dia bisa ubah. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu cirinya. Kalau kita berhasil menang, ya kita bisa mengendalikan kondisi. Kita bisa mengendalikan diri kita bisa mengendalikan tim kita. Artinya bisa bekerja positif. Nah, itu misalnya ya, ada masalah. Kita bisa kendalikan, ya, kita bisa drive, ya, kita bisa tangani dengan baik sampai tuntas. Itu artinya tuh, ya, atau untuk diri kita sendirilah. Kita bisa mengendalikan pikiran kita. Tetap positif, perasaan kita tetap aja tenang dan sebagainya. Itu juga sebuah keberhasilan. Karena sering ya hal yang membuat masalah itu sebenarnya bukan di masalahnya tapi di diri kita. Kita hadapi itu dengan panik, kita hadapi itu dengan marah, kita hadapi itu dengan terlalu sedih. Akhirnya apa? Salah keputusan. Ya akhirnya apa? Ya macam-macam lah. Dan memang itu manusiawi juga karena kita memang di otak pertama kita yang aktif itu ada namanya ya otak reptilia. Itu memang prinsipnya fight or flight. Kita merespon melawan atau kita lari. Nah, tapi itu kita harus jaga, itu kendalikan, harus segera dipindahkan ke namanya otak mamalia sampai ke neokorteks ya, yang itu kita berpikir. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi tadi ya masukkan ke dalam lingkaran kendali kita, bukan kita yang dikendalikan. Nah, kalau memang itu sulit, biasanya yang kedua ya pengaruh. Jadi kita nggak mungkin yang mengendalikan semua, tapi kita bisa mempengaruhinya. Oh, ini bukan bagian saya nih, tapi saya tahulah yang itu memutuskannya atasan nih. Nah, saya bisa berikan input. Ya, sehingga itu bisa sesuai dengan harapan. Itu juga tuh. Terus yang ketiga, ya namanya lingkaran peduli ya. Kita cuma bisa care aja, walaupun kita nggak suka di dalam hati. Nah, itu kata Rasulullah, kalau lihat kemungkaran, ya sejalan tuh. Ubah dengan tanganmu, yaitu kendali ya. Ubah dengan lisanmu, itu pengaruh. Terus yang ketiga, ubah ya dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Oke. Itu tolak ukur yang gampang ya. Jadi menang dengan diri dan menang dengan lingkungan. Ya kita bisa mengendalikan. Nah, kemudian kalau di tengah kepastian seperti ini, ya tadi saya katakan ya, kita kelola dengan baik tuh setia kita itu, ya. Atau kita kelola 3 tadi ya, fokus, energi dan waktu. Nah, sekarang misalnya kopi seperti ini ya udah tidak harus baca semua lah berita, informasi ya, kemudian tidak haruslah ikuti semua berapa sekarang yang positif karena toh itu juga tidak berdampak ke kita. Bolehlah kita tahu, tapi jangan sampai mempengaruhi psikologis kita. Ya, prinsipnya juga di situ ada ya, tidak semua harus kita dengarkan, harus dicek benar nggak. Kalau benar, baik nggak. Kalau baik, manfaat nggak. Itu juga 3 saringan tuh. Oke, itu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah, tadi pertanyaan dan jawaban terakhir dari Pak Sambil, karena ini juga sudah masuk ke sholat zuhur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Samril, terima kasih banyak atas materinya yang saya sharing, Bapak-Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini berlipat oleh Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah juga. Terakhir baru sebentar. Terakhir sekali sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, sekaligus menjawab tadi semuanya ya.
Kalau di Al-Quran sangat gampang, Pak. Kalau mau yang pemenang, surah Al-Asr yang kita selalu baca. Wal Asr, demi masa. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Orang dalam kerugian. Kecuali iman, amal soleh, dan nasihat menasihati. Itu aja, Pak, sekalian. Jadi dengan kondisi sekarang, kita ada di era seperti ini. Nah, mari kita gunakan ini nih, menjadi pemenang, ya, menjadi orang yang tidak merugi. Jadi ini semua, ya, meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kita, dan juga meningkatkan kita saling menjaga, saling nasihat menasihati. Terima kasih Pak Hairul, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.